Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, inilah headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perbaikan sementara tanggul Sungai Citarum yang jebol mulai dilakukan hari ini. Sejauh mana progres pengerjaannya, kita akan bergabung dengan Sisilia Sinabariba langsung dari Desa Sumber Urip, Bebayuran, Kabupaten Bekasi. Selamat pagi Sisilia, bisa Anda jelaskan bagaimana perbaikan tanggul Citarum dan bantuan untuk pengungsi hingga pagi hari ini? Iya, Sarah, selamat pagi. Pengerjaan dan juga perbaikan sementara tanggul Sungai Citarum yang jebol pada hari Sabtu pekan lalu terus dilakukan oleh pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik itu dari Dinas PUPR maupun dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Di belakang saya ini adalah gambaran bagaimana proses pengerjaan masih terus dilakukan sebenarnya sejak hari Selasa malam kemarin dengan mendatangkan dan juga mengerahkan 6 unit alat berat yang digunakan untuk memindahkan pasir untuk dimasukkan ke dalam karung-karung besar. Ini adalah gambaran pembuatan tanggul darurat atau tanggul sementara yang dilakukan oleh instansi terkait untuk mengantisipasi agar aliran air dari Sungai Citarum tidak lagi masuk ke dalam pemukiman warga ataupun menutupi dan menggenangi jalan raya. Ada dua metode yang memang digunakan untuk membuat tanggul sementara ini seperti yang kemarin sempat diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau langsung kondisi dari tanggul Sungai Citarum ini. Yang pertama dengan menggunakan geobek seperti karung-karung besar yang di dalamnya kemudian diisi pasir ataupun tanah dan kemudian ditumpuk untuk menjadi penghalang atau tanggul sementara. Kemudian nanti juga akan menggunakan geotekstil yakni kain berukuran besar yang juga nanti akan diisi tanah sehingga diharapkan dapat menahan sementara dari aliran air Sungai Citarum sampai nanti pembuatan Citarum secara permanen dilakukan oleh pihak pemerintah yang memang waktunya belum disampaikan secara pasti kapan akan dilakukan pengerjaan ataupun perbaikan permanen untuk Sungai Citarum ini. Butuh waktu kurang lebih 4 hari, Sarah dan juga pemirsa, sampai akhirnya tanggul darurat ini dapat dikerjakan oleh pihak dari pemerintah maupun pihak swasta dan juga instansi terkait karena butuh waktu 4 hari pula agar banjir dapat surut di Desa Sumber Urip, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Pada hari Minggu kemarin, pasca jebolnya tanggul di Sungai Citarum akibat tingginya debit air dampak dari intensitas hujan yang terus meningkat, tinggi air sempat mencapai 2,5 meter bahkan menutupi rumah-rumah warga. Tempat eskavator saat ini berdiri atau tempat eskavator saat ini bekerja ini sebelumnya adalah rumah-rumah warga, namun ternyata hancur dan juga terbawa oleh banjir mengingat air yang mengalir pada saat kejadian cukup deras. Warga yang selama ini tinggal di sini kemudian masih berada di pengungsian, baik itu yang mereka buat sendiri atau pengungsian mandiri maupun yang ada di 17 titik lainnya termasuk salah satunya posko utama yang ada di Jalan Pebauran Raya atau tepatnya di Masjid atau Musola Al-Mughfirah di Saung Desa. Sementara itu bantuan juga telah didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak. Ada di sini masyarakat yang masih memilih bertahan tepatnya di pinggir kali atau di pinggir tanggul Sungai Citarum ini karena memang mereka belum mendapatkan air bersih dan juga listrik yang masih padam sehingga mereka memilih untuk bertahan karena tidak ada air bersih untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Selain itu untuk distribusi bantuan juga telah disalurkan baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pihak-pihak relawan termasuk dari pasukan marinir TNI Angkatan Laut. Dari kemarin kami juga melihat distribusi ini telah dilakukan bersama dengan Dansatgas Bencana Banjir dari Marinir TNI Angkatan Laut. Tadi kami sudah melihat adanya bantuan berupa mie instan, kemudian obat-obatan, logistik, serta pakaian dan juga selimut untuk dibagikan kepada masyarakat. Total ada lebih dari 20.000 jiwa yang terdampak akibat dari jebolnya tanggul Sungai Citarum ini dan ada 9 desa yang terdampak. Tidak hanya itu, pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat juga nanti akan mengganti rugi ataupun membangun kembali rumah warga yang terdampak dari banjir ini, baik itu yang rusak berat maupun yang memang harus dibangun ulang. Demikian, Sarah, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.